Banyak menjadi pertanyaan atau dipertanyakan, kenapa awal-awalnya dibiarkan, masa orang nggak tahu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Aras 9 Channel. Kembali saya menyapa Anda, saudara-saudaraku, dan kembali saya mengucapkan terima kasih tak terhingga atas respon positif Anda terhadap konten-konten kami, masukan yang konstruktif dan hal lainnya. Juga kami tak lupa mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika tidak semua komentar sempat kami berikan balasan. Nah, saudara-saudaraku sekalian, dalam edisi kali ini kembali saya akan menyampaikan informasi adanya pembongkaran atas makam-makam yang dinyatakan palsu, yang apabila beberapa waktu yang lalu wilayahnya Jawa Timur, ini juga Jawa Timur tapi masih agak ke barat, yakni tepatnya di daerah Ngawi, di mana sahabat-sahabat kita yang tergabung dalam organisasi Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah atau PWILS Kabupaten Ngawi pada tanggal 12 Januari tepatnya hari Minggu 2025 telah melakukan pembongkaran makam yang dinyatakan palsu yang beralamat di daerah atau di Desa Guyung, Kecamatan Gerih, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Informasi terkait hal ini sudah diekspos juga oleh sejumlah media online yang nasional pula. Dan sebelum saya mengulas lebih lanjut, saudara-saudaraku sekalian, kita simak dulu pernyataan dari Ketua PWILS Ngawi berikut ini. Sebenarnya makam palsu, tidak ada jasadnya, jadi bukan makam gitu aja. Kita bongkar karena kita menjaga agar tidak ada pembunuhan sejarah. Jadi tetap lurus di sini, gitu aja. Jadi sebutan Wali Limo ini sebenarnya gimana? Ini yang membuat dari Wali Lima kan ada Maisan 5 itu tadi. Sebut makam Wali 5. Ya. Pak, sebenarnya dengan adanya makam ini apa sih yang dilakukan kegiatan di sini, Pak? Ada itu majelis rutin istighosah itu. Itu yang membuat aja. Jadi untuk yang warga umum tidak ada katanya itu. Oh, dari sekarang malah nggak ada? Tidak ada. Kalau kebanyakan dari mana, Pak, yang ya, dari luar. Dulu era untuk tanah gundukan, terus dibuat seperti ini. Gitu. Terus ini selanjutnya rencana buat awal lokasi yang pasca ini? Kita buat untuk parkir motor atau nanti gimana nanti? Atau untuk perluasan musola? Iya, bisa juga. Sebenarnya sejak kapan Pak ada nih kalau secara? Katanya pembuat itu dari tahun 2009. Ya, yang membuat itu sampai sekarang. Dari penjelasan yang disampaikan oleh Ketua PWI tadi, saudara-saudaraku sekalian, juga diamini oleh sejumlah masyarakat, dan dalam melakukan pembongkaran itu juga tidak serta-merta sebagaimana yang disampaikan, juga melakukan musyawarah serta juga melibatkan kepolisian setempat. Di dalam Detik Jatim diinformasikan bahwa Kapolres Ngawi AKBP Dwi Sumerah Hadi Rahmanto membenarkan kejadian pembongkaran makam tersebut. Betul, memang ada pembongkaran makam yang dilakukan oleh Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah Cabang Ngawi, kata Dwi, Rabu 15/2025. Dwi menyampaikan dalam pembongkaran juga mengetahui perangkat desa dan pemilik makam warga desa setempat. Pembongkaran juga ada pengamanan. Sementara itu dari pihak PWI sendiri, yakni dari sahabat Budi Cahyono, menyebut ada 5 makam yang dibongkar. Lokasi di pekarangan milik warga, dulu bekas gundukan lokasi pembuatan batu bata merah milik Pak Kiai Haji Khosin Papar Budi. Budi menjelaskan kelima bangunan batu nisan makam dilengkapi dengan nama yang menyerupai ulama, antara lain ada Syekh Maulana Muhammad Al-Misri, Syekh Maulana Sahid Al-Multi, Syekh Maulana Sahid Al-Bakri, Syekh Maulana Al-Ngalawi, Syekh Maulana Ahmad Muhammad. Siapakah yang membuat makam tersebut? Dari sejumlah informasi yang kami terima juga dalam situs media ini adalah
kiai yang kami sebut barusan, yakni Kiai Haji Qasim ya. Ada yang menyebut Qasim, ada yang menyebut Qasim. Tulisannya di sini Qasim, tapi di situs yang lain ditulisnya Qasim. Dan tempat ini juga katanya sudah didatangi oleh para peziarah dari luar, juga dibuat tempat acara istighosahan rutinan. Nah, yang banyak menjadi pertanyaan atau dipertanyakan, kenapa awal-awalnya dibiarkan? Masa orang nggak tahu? Ini sering sekali ya. Padahal intinya begini, saudara-saudaraku sekalian, segala hal itu juga kita melihat kondisi situasi. Kenapa? Kalau pada masa lampau banyak sekali makam-makam yang dirubah identitasnya atau dimunculkan makam baru, kalau yang dilakukan oleh tokoh-tokoh, biasanya orang itu kan melihat kepada ketokohannya. Apakah dia ada di kalangan Ba'alwi umpamanya, yang pada saat itu sangat diyakini sebagai dzurriyyah Nabi oleh sebagian orang. Ketika dia mengatakan A, diyakini A. Dan apabila kita melihat di kanal-kanal YouTube itu banyak makam-makam yang dibuat oleh kelompok tertentu itu. Dan tidak ketinggalan juga dari kalangan kiai kita sendirilah. Katakanlah Kiai Pribumi gitu ya. Walaupun saya jarang sekali menyebut kata pribumi. Itu juga ada, bukan tidak ada. Seperti yang dilakukan di Ngawi oleh PWIRS Ngawi. Itu dilakukan atau dibuat oleh kiai setempat. Nah, apakah kiai ini nanti ada hubungannya dengan kelompok Ba'alwi? Kami tidak terlalu jauh ke sana. Yang inti bagi kami adalah satu informasi bahwa telah tumbuh kesadaran di masyarakat kita, seirama pula dengan semangat dari sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam sejumlah organisasi untuk meluruskan sejarah, yang antara lain adalah dengan membongkar makam-makam yang telah dinyatakan palsu. Ini langkah yang konkret ya. Ada juga yang mengusulkan kenapa tidak dihukum gitu, kenapa tidak dibawa karena hukum. Tentu sekali lagi ini melihat situasi dan kondisi dan berbagai hal lainnya. Celah hukum ada seperti yang telah kami bahas kemarin, tetapi intinya memang ribet. Dan juga mestinya sebagaimana umum kita ketahui tidak sedikit memerlukan waktu bahkan pendanaan. Mungkin ini yang menjadi penyebab itu tidak dibawa ke ranah hukum. Satu di antaranya kemungkinan seperti itu. Hal lain dan yang terpenting ya, yang terpenting yang sering saya ulang-ulang adalah konsekuensi hukum itu adalah efek jera. Apakah orang itu dihukum dalam sebuah tahanan atau terhukum secara sanksi sosial karena masyarakat akhirnya tidak mempercayainya bahkan mencibirnya, dan masyarakat tumbuh kesadaran. Ini sebenarnya jauh lebih penting menurut hemat saya. Tetapi tentu bagi para pemirsa yang menghendaki hal itu, monggo dilakukan. Di sini kami hanya menginformasikan dan titik tumpunya adalah pada pelurusan dan penyadaran. Demikian saudara-saudaraku sekalian, salam hormat buat semuanya dan mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.